Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh ada lagi pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh yang sehat karena kemurahan Tuhan. Bapa, sebelum kami masuk di hari yang baru, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu semua, supaya firman Allah ini boleh mendapatkan tempat di setiap tanah hati kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-13, kita akan baca ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Haleluya. Tema firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul yaitu keselamatan sudah lebih dekat. Keselamatan sudah lebih dekat. Saudara-saudara, kalau kita melihat dan memperhatikan ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, ini ada hubungan dan kaitannya dengan ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Lebih baik kita baca, saudara. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain pun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab itu dalam bagian pertama ayat 11, hal ini harus kamu lakukan. Hal apa, saudara-saudara? Keselamatan sudah semakin dekat. Saudara, ketika kita percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, entah berapa tahun yang lalu, entah ada mungkin yang sudah belasan tahun, ada yang sudah puluhan tahun, berarti waktu itu berjalan dan kita sudah semakin dekat untuk saudara-saudara menerima keselamatan. Saudara, saya mau ingatkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah secara cuma-cuma tanpa bayar. Tetapi saudara-saudara, setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi anak Tuhan, setelah kita dibaptis, firman Allah katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-28, kalau saudara baca di situ, Matius pasal 28, itu ayat 19 dan ayat 20, dia berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, keselamatan itu adalah anugerah, pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Tetapi saudara-saudara, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, seperti firman Allah katakan, Yesus katakan, setelah itu ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah Tuhan.
Nah, perintah Tuhan itu saudara-saudara ada begitu banyak. Jangan membunuh, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Salah satu perintah Tuhan saudara-saudara kepada orang percaya yaitu tentang kasih. Nah, dalam ayatnya yang ke-10 saudara-saudara sudah ditekankan di sini, dan ayat 11 dikatakan hal ini harus kamu lakukan. Kenapa saudara-saudara? Menjelang kedatangan Tuhan, firman Allah katakan pada akhir zaman, karena bertambah-tambahnya dosa, kejahatan bertambah-tambah, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Ya, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Nah, ini harus kita waspadai saudara-saudara, agar supaya jangan sampai kita menjadi saudara-saudara anak Tuhan yang kehilangan kasih. Ya, jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang kehilangan kasih. Saya ingat ketika Tuhan Yesus mengirim surat kepada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ada 7 gereja yang mendapat surat dari Tuhan Yesus. Salah satunya saudara-saudara jemaat Efesus yang ditegur oleh Tuhan dan diperingatkan dengan keras oleh Tuhan karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, ayat yang ke-11 tadi dikatakan hal ini harus kamu lakukan karena menjelang sudah semakin dekat saudara-saudara keselamatan yang Tuhan janjikan. Keselamatan itu saudara-saudara masih dalam bentuk janji. Nah, perlu kita sebagai anak Tuhan harus mentaati segala perintahnya supaya keselamatan itu tetap menjadi milik kita. Nah, ini firman Allah katakan hal ini harus kamu lakukan, ya, yaitu tentang kasih. Seperti saya katakan tadi, Tuhan tegur dengan keras jemaat Efesus karena apa? Mereka telah meninggalkan kasih. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Korintus, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, saudara ayat 1 sampai ayat 4 dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan tanang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita jadi seperti jemaat yang ada di Efesus. Kita terjebak pada aktivitas yang sifatnya rutinitas, tetapi kita sudah meninggalkan kasih. Ya, ada aktivitas, ada kegiatan. Yesus katakan, aku tahu usaha kamu, aku tahu segala macam, tetapi kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, hati-hati saudara-saudara. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih yang paling besar. Saudara, semua karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia mengusir setan, semua karunia itu akan berakhir. Tetapi ada yang tidak akan berakhir, yaitu kasih. Dia katakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya kasih. Iman
akan berakhir setelah kita sudah menerima keselamatan, iman berakhir. Pengharapan akan berakhir setelah kita sudah mencapai apa yang kita harapkan. Tetapi kasih itu kekal, sebab kasih kita di dalam kerajaan sorga, kita hidup dalam kasih. Karunia-karunia sudah tidak ada. Dalam kerajaan sorga sudah tidak ada karunia-karunia itu lagi, tetapi kasih. Sebab itu saudara-saudara, dalam ayat pasal 13 Roma tadi ayat 11, dia katakan hal ini harus kamu lakukan. Kita harus lakukan. Itu kasih bukan hanya sekedar ucapan, kasih bukan sekedar perkataan, tapi harus kita lakukan. Saudara, saya jadi teringat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasal 10, kalau saudara baca tentang dua bersaudara ya. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-40 mulai. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Apa yang diambil oleh Maria? Dia memposisikan diri sejak Yesus datang, dia duduk dan mendengarkan firman Allah. Marta sibuk dengan segala macam kesibukan. Saudara-saudara, seperti jemaat Efesus, mereka sibuk dengan segala aktivitas, tetapi mereka sudah kehilangan esensi tentang pelayanan itu sendiri. Pelayanan mereka bukan pelayanan lagi yang menyenangkan Tuhan, tetapi sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi. Hati-hati kalau sampai kita melayani karena kebiasaan, melayani karena tradisi, tapi sudah tidak ada kasih lagi di dalamnya. Nah itu saudara-saudara, kita harus hidup dan mempraktekkan kasih itu semakin giat lagi menjelang kedatangan Tuhan, atau keselamatan itu sudah semakin dekat. Haleluya. Ya, sebab ketika kita mengasihi, kita melakukan firman Allah, saudara-saudara, kita akan melihat ya. Dan apa definisi daripada kasih itu? Dalam ayat 4 dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan seterusnya. Saudara boleh baca di situ tentang kasih. Nah mari saudara-saudara, menjelang kedatangan atau keselamatan yang sudah semakin dekat, kita harus bangun dan kita kobarkan kasih kita dalam melayani Tuhan, supaya kita tidak terjebak pada tradisi, rutinitas, kebiasaan, tetapi saudara-saudara, sudah tidak ada nuansa kasih lagi, tapi sudah menjadi tradisi biasa, sudah kewajiban agamawi. Tidak demikian saudara, gereja harus bangkit, kobarkan kasih, kembali kepada kasih yang mula-mula, sebab keselamatan sudah semakin dekat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami Bapa, supaya kami melayani Engkau segala sesuatu yang kami lakukan bukan karena kebiasaan, bukan karena tradisi, tetapi Tuhan, benar-benar kami mengasihi Engkau. Berkati umat-umat-Mu sepanjang hari ini, dalam segala usaha, dalam segala aktivitas, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.